Selamat sore teman-teman. Suaraku aman nggak? Oh ya, oke sebelumnya thank you banget teman-teman yang udah join. Nah terus kita, oh ya sebelum memulai pada kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan ajaran masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, di sini aku mau membahas terkait latihan soal tahun kemarin 2024. Nah, untuk soalnya bisa teman-teman lihat di di bank soal sendiri, di bank soal. Nah, di sini aku pengen mulai terkait dikit materi dulu terkait budget dan sebagainya. Nah, untuk materi kali ini itu tentang baja, perencanaan batang tarik, dan perencanaan batang tekan. Terus lanjut ke baja. Nah, dalam perencanaan struktur baja, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada keamanan. Keamanan itu meliputi struktur itu harus bisa menahan beban sendiri dan harus memperhatikan juga terkait kenyamanan. Kenyamanan itu terkait lendutan, getaran, dan lain-lainnya. Soalnya kalau teman-teman bikin suatu struktur, dan itu terlalu defleksinya terlalu tinggi, meskipun kuat tapi kan tidak nyaman. Jadi itu bukan tidak bisa dikategorikan menjadi struktur yang bagus. Terus yang kedua itu fungsi. Dalam perencanaan sebuah struktur harus apa ya, perencanaan, kalau bisa perencanaan tuh udah dari awal. Misalkan teman-teman mau bikin struktur gedung 2 lantai. Untuk yang pertama direncanakan sebagai tempat tinggal, dan lantai pertama itu untuk gudang, dan lantai kedua itu untuk tidur dan keluarga. Nah, pas kenyataannya teman-teman balik, misalkan lantai 1 untuk keluarga dan lantai 2 untuk gudang, nah itu akan sangat berisiko karena gudang itu biasanya akan lebih berat. Jadi bisa saja terjadi keruntuhan di situ. Cuma kalau kalau di bebannya di semakin kecil nggak apa-apa, tapi kalau semakin besar, misal tempat tinggal jadi gudang ataupun jadi perpustakaan, itu sangat berisiko. Terus yang ketiga ekonomis. Ekonomis itu dilihat dari biaya, waktu, mutu, serta pengerjaan. Nah, selanjutnya terkait ketahanan panas. Untuk baja sendiri itu sangat rentan terhadap panas apabila ada suhu terdapat di suhu tertentu ataupun sangat tinggi, nanti struktur baja itu akan mengalami deformasi, ya, sehingga mengurangi kestabilannya berkurang, daya dukungnya akan berkurang, bahkan bisa saja hilang. Intinya apabila baja sudah ada di suhu tertentu, maka penurunannya akan berkurang. Bisa dilihat di gambar samping, itu ada yang vertikal itu kekuatan dari 0 sampai 1, yang kanan itu suhu. Di mana semakin besar suhunya, maka kekuatan baja itu akan semakin menurun. Gimana? Nah, untuk cara mengatasi yang paling mudah adalah dengan melindungi baja dengan beton atau yang disebut beton komposit. Yang mana beton adalah penghantar panas yang buruk. Nah, ini biasanya dipakai di gedung-gedung yang dia tuh pengen pengen strukturnya kecil. Maka dari itu biasanya beton komposit ini bisa jadi alternatif. Terus untuk struktur baja itu, nah untuk struktur baja itu ada 5 jenis struktur. Ada struktur rangka atau truss, portal, sel,
portal, sel struktur, struktur kabel, dan struktur lainnya. Nah, untuk tipe struktur sendiri, tipe rangka itu ada kuda-kuda baja, jembatan teras, tower, dan atap stadion. Untuk bebannya bisa nanti teman-teman baca. Untuk untuk alur, kalau teman-teman baca, di latihan di soal yang ada itu yang kurang lebih untuk soal dari Pak Teguh itu kurang lebih sama ya, kurang lebih sama, paling bisa dibolak-balik aja bentuknya, ataupun untuk gayanya itu diperbesar atau diubah-ubah gayanya aja. Nah, yang pertama itu teman-teman harus memahami soal, hitung reaksi, perhitungan tarik, perhitungan tekan, dan kesimpulan. Nah, untuk perhitungan tarik dan tekan ini, teman-teman sebenarnya bebas sih, maksudnya bisa dibolak-balik, mau tekan dulu boleh, ataupun tarik dulu boleh. Cuma apabila gayanya itu kurang lebih sama, biasanya struktur tekan itu akan akan ditemukan ukuran yang lebih besar, karena kan dari sifat dari baja itu lemah terhadap tekan. Jadi otomatis otomatis karena kekuatan tekan itu lebih kecil daripada kekuatan tarik, berarti nanti profilnya yang akan ditemukan itu akan semakin besar gitu. Terus lanjut ke perencanaan batang tarik. Untuk perencanaan batang tarik itu yang untuk perhitungan batang tarik itu ada yang pertama itu menghitung kebutuhan penampang, perhitungan putus, cek kelangsingan, dan kesimpulan. Misalkan di cek kelangsingan dirasa masih di dirasa masih kurang, bisa kembali lagi di trial lagi, seperti yang Pak Teguh ajarkan. Soalnya untuk soalnya kurang. Ini soal yang bakalan dipakai di SPB ini, teman-teman bisa lihat di bank soal. Udah, habis ini aku mau langsung masuk aja ke latihan soalnya. Untuk sesinya udah masuk. Yang pertama tadi kan kita harus baca soal dulu, diketahui BC37 FY 240 MPa, FU 370 MPa. Langkah pertama itu perhitungan reaksi. Dua 22,5 ton. 22,5 ton. Kalau dikonversi menjadi KN tuh jadi 224,16. Kita bulatkan saja menjadi 225 kilonewton. Terus ini sebentar, ini sendiri. Yang pertama untuk perhitungan reaksi kurang lebih sama kayak MS seperti biasanya. Kita nyari tahu sigma MB
sama dengan 0. RAV kali, oh iya benar, 2,75 meter. Nah, RAV kali 5,5 dikurangi 5 dikali 225. RAV dengan 2,5 kilonewton. Nah, kalau udah reaksinya udah ketemu, kita lanjut ke perhitungan gaya batang. Yang pertama, yang kedua, itu kalau digambarkan set E1 batang 1, batang 2, P2V, P2H. Oh ya, ada yang kurang, kita kurang hitung kayak panjang batang, untuk panjang batang yang miring ini. Nah, untuk panjang batang yang ini ya, A, C, AC sama dengan akar dari 2,75 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 3,4 meter. Terus kita lanjutkan untuk hitung ya gaya batang. Oh ya teman, misalkan kecepatan atau ya dirasa kurang jelas, bisa langsung on mic aja ya. Maaf ya, sama dengan. Nah, kayak untuk perhitungan gaya batang teman-teman menurutku paham ya terkait itu. Jadi aku persingkat aja. Terus selanjutnya untuk yang ketiga, kita masuk ke kebutuhan penampang. Untuk kebutuhan penampang. Kebutuhan penampang ini diambil dari kuat leleh, kuat leleh, kuat tarik leleh yang kan rumusnya ini apa sih? Faktor pengalih kali FY
kali AG harus lebih besar dari PU. Berarti AG harus lebih besar dari PU per FY. Nah, untuk yang tarikan itu ada yang tarik itu 191,25, yang tekan 154,69. Langsung aja. Ini sama dengan 191,25 kali 10 pangkat 3 karena KN ke Newton, terus bagi 0,9 kali 240 sama dengan 8,86 cm persegi. Nah, karena ini kita pakai profil ganda, kita di katalog kan ada nih profil L ya, jadi kita bagi ke satu profil. Delapan 8,86 per 2 sama dengan 4,43. Nah, di sini setelah itu teman-teman coba cek katalog. Aku biasanya pakai katalog Gunung Garuda. Kayak Pak Teguh juga biasanya makanya Gunung Garuda. Nah, setelah yang paling mendekati itu pakai profil L 50 kali 50 kali 5. Untuk propertisnya AG itu 4,802 cm persegi. Terus CX dan CY itu 1,41 cm dan IX itu 11,1 cm. Nah, apabila terus kan udah dapat untuk profil minimum. Kita lanjut ke step keempat. Itu ada perhitungan yang putus. Sigma PN, KPU. PN terkoreksi ini rumusnya AE, faktor pengalih kali AE. Lebih besar dari P. AE rumusnya AN kali U. AN sama dengan 0,85. Nah, 0,85 ini aku ambil dari biasanya itu yang sering dipakai itu langsung 0,85. Cuma kalau bagusnya kalau misalkan, nah nanti kan kalau teman-teman ngitung geser blok, nah angkanya itu dapat dari situ. Tapi biasanya emang langsung dipakai 0,85. Terus kali AG 0,85 kali 2 4,8 cm persegi. Nah, terus kita lanjut nyari yang U. Itu rumusnya 1 min CX setengah. Nah, tak coba gambarin biar. Nah, kalau
Nah, strukturnya kan kurang lebih gini. Ini plat. Nah, ini tuh yang samping X itu tuh baut-baut tuh biasanya ditaruh di sini. Terus C, titik pusat tuh di sini. Ini namanya CX. Nah, kenapa baut? Nah, O tuh jarak antara baut dan ke titik pusat ini. Nah, kenapa? Sebenarnya paling bagus tuh baut tuh dipasang di titik pusat sini. Cuma kan karena kemudahan ya, makanya dipasang di tengah di tengah di tengah-tengah profil biar lebih mudah masanya. Terus lanjut ke U. Benar. Ini asumsi dulu. Asumsi baut. Kita pakai diameter 16 mili. Jarak antar baut 3D sama 48. Biasanya aku genapin jadi 50 mili biar lebih gampang. Nah, jumlah baut asumsi 3. Nah, sebenarnya struktur tuh minimal 2, cuma kalau dari segi kekakuan tuh minimal 3. Jadi aku langsung makan nembak 3, sebentar tak gambarin. Nah, misal sini di sini set ini 50. Nah, kita nyari LL tuh ini jumlah jarak antar baut yang ini L. Berarti L sama dengan 10 cm atau 100 mili. Selanjutnya U sama dengan 1 min 2,5. 2,5 tuh setengah tinggi profil dikurangi CX 1,41 per 10 sama dengan 0,891. Nah, langsung masuk ke ini tadi ke AE. AE sama dengan AN. AN kali U. Seri-seri. Oke, nanti tipis ya. HN-nya kan didapat 8,163 dikali 0,891 sama dengan 7,27 cm atau 72,7 mm. Salah. Nah, setelah AE udah dapat, langsung aja ke menghitung PN. PN rumusnya AE dikali FU terus ada di PU 0,75 dikali 727 dikali 370 terus besar dari
191,25 Newton. Berarti dapat 101.832,22 Newton. Itu dapatnya 201,832 kilonewton. Besar dari 191,25. Jadi untuk dari segi kapasitas aman. Setelah itu kita lanjut ke cek kelangsingan. Itu rumusnya apa ya? Theta E gamma ya. Aku lupa ini namanya apa. Ya pokoknya ini terus harus lebih kecil dari 300. L per R min. Nah, R min sendiri itu R min tuh R min. Nah, R min tuh bisa R min dari inersia X dan inersia Y. Nah, kalau dari rumus inersia X, oke, 2 kali inersia X sama dengan 2 kali inersia X tadi 11,1 sama dengan 22,2 cm persegi. Lanjut ke inersia Y. Dua kali Y plus 2 kali A dikali C plus setengah T. Nah, untuk T ini T itu tebal plat. Asumsinya tuh pakai 10 mili. Biar itu 10 mili itu langsung nembak aja sih. Jadi didapat hasilnya 57,23 cm pangkat 4. Jadi I minimal itu ada di IX 22,2 cm. Nah, biasanya emang kalau untuk struktur yang simetris gini IX kayak emang lebih kecil ya, soalnya dari rumusnya bisa dilihat. Terus lanjut ke perhitungan R min, itu akar dari I min inersia minimum per H. Jadi akar 22,2 per 2 kali 4,802. Sehingga didapatkan 1,52 cm atau 15,2 mm. Nah, ini dimasukin ke rumus yang ini, yang atas ini. Jadi sama dengan panjangnya 3,4 meter atau 3.400 mili dibagi 15,2 sama dengan 224. Itu berarti lebih kecil dari 300. Berarti untuk profil 50 kali 50 ini dari segi kelangsingan memenuhi. Nah, kalau dari perhitungan batang tarik dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Atau udah aman? Nah, oke, yuk kita lanjut dulu ya ke untuk perhitungan batang tekan. Nah,
untuk diketahui PU-nya tadi sebesar jadi 154,69 kilonewton. Panjangnya itu 2,75 meter atau 2750 mm. Ya, pada aku. Iya. Nah, cara untuk perhitungan batang tekan itu alurnya cek langsingan. Nah, setelah cek langsi, salah. Pertama tuh kita nyari R minimum. Cek R minimumnya tuh memenuhi apa enggak dari profil yang akan kita pilih. Setelah itu kita ngitung cek kelangsingan. Terus yang ketiga, analisis kapasitas. Dan terakhir, kesimpulan. Oh ya, misalkan ini, kalau kan dari tadi kan aku udah bilang kalau batang kapasitas tekan tuh lebih kecil ya daripada kapasitas tarik baja. Berarti saranku nanti apabila gayanya nggak terlalu jauh, ini kan 154 ke 191 ya. Itu kan menurutku nggak terlalu jauh. Jadi kalian startnya itu mulai seperti batang tarik yang kalian pilih, 50 kali 50 kali 5 itu. Terus misalkan dicek kelangsingan ini nggak memenuhi, langsung ganti aja, langsung ganti ulang lagi. Jadi misal kayak nggak perlu misal 50 kali 50 kali 5 nggak memenuhi, kelangsingannya nggak memenuhi, langsung ganti aja, langsung ganti profil, diulangi lagi R-nya. Itu terus sampai ini memenuhi, terus ini juga memenuhi, ini juga memenuhi. Nah, misalkan cek langsingnya selesai, lanjut ke analisis kapasitas. Takutnya kalau kalian ukuran 50 kali 5, kalian selesaikan sampai akhir, takutnya besok pas ujian tuh nggak selesai. Tuh. Saya nggak tentu itu, karena kan ujian kan kadang bisa lancar, kadang enggak kan. Terus kita masuk ke yang pertama. Hermin. Itu rumusnya K kali L per R harus lebih kecil dari 200. K diambil dari, K itu sama dengan 1. Itu diambil dari tabel. Kalau teman-teman lihat di materi Patago, misalkan sini sendi, kan sambungannya itu asumsi sendi, itu 1. Gitu. Itu dapat dari situ. Lanjut. Mantap, Mas. Mana suaranya? Ini kali L 2750 per R harus lebih kecil daripada 200. R dapatnya 13,75 mm. Oke. Ini R minimum dari perhitungan dari studi kasus soal. Terus kita milih ke profil 50 kali 50 kali 5. Satu. Profil A. Nah, untuk profil yang 50 kali 50 kali 5 tadi kan kita udah hitung R-nya di mana ya? Di bawah sini kan. R-nya tuh 15,2. Jadi langsung dimasukin aja.
15,2 lebih besar dari 13,75. Nah, selanjutnya kita nyari tahu kelangsingan. Kelangsingan profil. Nah, kelangsingan profil tuh teman-teman bisa lihat di tabel B4 1A. Itu di nomor 3. Nanti teman-teman bisa lihat B per T itu harus lebih kecil dari 0,45 akar E per FY. B per T harus lebih kecil 0,45 akar E per FY. B ini tinggi profil 50 per 5. T ini tebal harus lebih besar dari 0,45 akar 200.000 per 240. Sehingga langsung 12,99. Nah, ini memenuhi. Apabila udah memenuhi, nah dari Ermin memenuhi, cek kelangsingan memenuhi, lanjut ke, nah kalau dilihat dari di SNI, pas di perhitungan batang tekan tuh ada di halaman 33. Nanti bisa lihat kalau kalau batang double L itu di pasal E3 dan E3, E4 sama E6. Cuma tapi biasanya yang dipakai cuma E3 sama E4 sih. Soalnya dari kedua itu sebenarnya udah cukup, udah bisa dianggap aman. Kita masuk ke kapasitas. Pertama E3. Nah, kalau nanti teman-teman lihat di pasal E3 itu ada LC per R. Kita nyari tahu dulu LC per R berapa. LC itu kayak K kali L per sama dengan 1 kali L 2750 per 15,2. 180,92. Terus dibandingkan dengan 4,71 akar FY. Nanti dibandingkan dengan 4,71 akar E per FY sama dengan 4,71 akar 200.000. Itu didapat 135,9. Sehingga LC per R lebih besar daripada 4,71 akar E per FY. Nah, dari persamaan ini sehingga kita untuk FCR tuh pakai rumus yang 0,877 kali FE. FE-nya itu sama dengan P kali P kuadrat kali E per KL per
LC per R kuadrat. Jadi ini sehingga dapat sisi dapatnya 60,30 MPa. Nah, langsung dimasukin aja FCR. Jadi FCR sama dengan 0,877 dikali 60,30 sehingga dapatnya 0,877 kali dapatnya 52,88 MPa. Nah, terus langsung dimasukin aja PN terkoreksi sama 0,9 dikali AG dikali FCR. Berarti 52,88 dikali FCR 52 sebentar. 0,9 dikali 960,4 dikali 52,88 sehingga dapatnya itu dapatnya 45707,35 Newton atau sama dengan 45,7 kilonewton. Itu belum memenuhi dari 154,69. Nah, kalau saran dari aku ya untuk trial and error untuk tekan ini kayak banyak banget ya. Jadi saranku kalian tuh pertama itu langsung nembak yang tarik. Profilnya disamain sama yang tarik. Terus kalian untuk trial and error selanjutnya tetap satu tingkat. Jadi setelah itu baru dua tingkat. Nah, kenapa aku nyaranin kayak gitu biar teman-teman bisa selesai di semua perhitungan gitu. Nah, soalnya aku tanya dari teman-teman UPAS dulu ya, itu tuh banyak yang nggak selesai karena itu terlalu banyak trial and error. Makanya kalau dari aku tetap tetap naik satu apa ya, untuk profilnya naik satu tingkat. Setelah itu baru dua tingkat. Nah, karena nggak memenuhi ya, jadi aku langsung nembak ya. Karena waktu juga itu aku langsung nembak di profil
profil B 75 kali 75 dikali 6. Itu kalau luas 727 cm. Misalnya 2750 mili. Untuk propertiesnya ini teman-teman bisa lihat di tabel Gunung Garuda. Nah, ulang kayak tadi, kita nyari R-nya dulu. R-min IX. Ya, X itu rumusnya 2 kali IX. Berarti didapat 92,2 cm pangkat 4 YG. Dan untuk YG 2 kali IY. Oh ya, misalkan paper T lebih besar, kayak ini. Nah, itu saranku langsung ganti aja. Soalnya kalau apa ya, itu sebenarnya tetap boleh aja, tapi nanti perhitungannya agak beda. Nanti make yang dengan itu kan masuknya elemen langsing. Nanti masuknya ke perhitungan E6 dan E7. Nah, itu kan kayak bisa aja profilmu itu kuat. Cuma untuk amannya di struktur trust itu make yang non langsing. Itu sih. Soalnya untuk elemen langsing itu agak jarang ya digunakan di struktur trust. Kebanyakan untuk elemen langsing itu dipakainya di yang kayak balok maupun girder gitu biasanya. Itu kurang lebih. Jadi biar lebih aman. Sudah menjawab. Terus aku lanjutin nanti. Untuk yang I plus 2 kali A C tambah setengah tebal plat kuadrat. Ya, untuk tebal platnya kita pakai disamain semua aja 10 mili. Terus jadi ini aku dapat 206,58 cm pangkat 4. Untuk I minimum kita pakai yang 92,2 cm pangkat 4. R min pangkat 92,2 per luas alasnya tuh 2 kali 8,727 sehingga didapatkan 2298 cm sama dengan salah 2,298 cm lah. 22,98 mm. Selanjutnya, nah berarti kan ini lebih besar dari R min
Rmin yang di atas itu yang sebesar mana tadi? Nah, lebih besar dari 13,75, jadi memenuhi. Kita masuk ke FCR. Oh ya, lupa. Nah, setelah itu kita masuk ke cek kelangsingan. P per T sama dengan 75 per 6. 12,5. Berarti itu masih lebih kecil dari 12,99 yang tadi di atas. Sehingga strukturnya masih terbilang non-langsing. Terus kita masuk ke persamaan E3. Kita nyari tahu yang LC per R sama dengan 1 kali 2750 per 22,98. Nah, R-nya tuh diambil dari ini ya, R minimum. Dapatnya 119,67. Itu berarti lebih kecil dari yang 4,71 kali akar E per F, E per FY tadi. Jadi dengan persamaan itu makanya rumus yang satunya, yang FCR sama dengan 0,658 pangkat FY per FE kali FY. Langsung masukin 0,658. Oh ya, ngitung FE-nya dulu. Bentar, sorry. FE sama dengan P kuadrat kali E per LC per R pangkat 2. Sehingga hasilnya dapat 132,83. Terus masuk ke perhitungan FCR. 0,658 pangkat FY per FE kali FY. Nah, ini asal-asalnya tahu semua, langsung hasilnya saja. Sehingga dapatnya 112,66 MPa. Nah, kalau udah dapat ini langsung masuk ke perhitungan kapasitas. PN terkoreksi itu rumusnya 0,9 kali AG kali FCR. 0,9 kali AG ini 2 dikali 87. 2,7 dikali FCR-nya 112,66. Sehingga hasilnya 176
976,23 Newton. Sebenarnya 176,98 kilonewton. Berarti untuk pasal E3 itu memenuhi 154,62. Nah, apabila memenuhi langsung masuk ke pasal E4. Di sini diketahui FCRY itu diambil dari FCR yang ini, itu sebesar 112,662 MPa. Untuk G, kapasitas geser, itu 77.200 MPa. Itu di sini ada. Terus J, konstanta torsi, turunnya sigma sepertiga kali B kali T kubik 4, jadi 4 kali sepertiga kali 75 kali tebalnya kan, tebal profilnya 6 pb, sehingga didapatkan 21.600. Nah, terus lanjut kita nyari tahu X0 dan Y0. Nah, kan bentuk profil gini ya. Ini plat. Nah, ini yang kan kalau L titik beratnya itu di sini. Dengan double L jadi itu titik beratnya di sini. Jadi pindah. Kan arah sumbu X nggak berubah. X-nya jadi 0. Yang Y0, ya arah Y itu kan berarti bergeser ke sini kan. Nah, jadi yang dihitung daerah sini. Itu sebesar CY min setengah tebal plat. Berarti 2,06 dikurangi 0,5 cm. Sehingga dapat 1,56 cm sama dengan 15,6 mm. Nah, kalau udah kita nyari RO pangkat min 2. Itu rumusnya X0 tambah Y0 kuadrat dikali IE apa inersia X tambah inersia Y per AG. Nah, ini inersia X, inersia Y itu didapat dari IE. Yang ini tadi, IXY dan IYG. Sehingga 0 ditambah 15,2 kuadrat ditambah, ditambah 92,2 ya 10 pangkat 4 ditambah 206,8
0,58 kali 10 pangkat 4 per luas dari profil itu 17.1745,4, sehingga hasil dari R pangkat min 2 itu 19.955,17 milimeter persegi. Nah, kalau udah lanjut ke perhitungan FCRZ. FCRZ itu rumusnya G kali J per A kali RO pangkat min 2. Sehingga 77.200 kali aneh 1. Sehingga didapatkan 88,64 MPa. Setelah nyari FCRZ, lanjut ke H0. Lanjut ke H, maaf. H itu rumusnya 1 min X0 kuadrat plus Y0 kuadrat per RO pangkat min 2. Nah, ini X0 dari yang atas tadi. Dari yang ini. Berarti hasilnya langsung 0,875. Nah, kalau udah kita nyari yang FCR. Itu rumusnya FCRY plus FCRZ per 2 kali H dikali 1 min akar 1 min 4 kali FCRY dikali FCRZ dikali H per FCRY plus FCRZ kuadrat. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati ya, soalnya kayak di sini tuh paling sering terjadi kesalahan itu loh. Jadi misal teman kayak kalkulatornya dari kalian nggak memenuhi, apa ya? Kan ada spek kalkulatornya masing-masing gitu. Kalian tuh bisa ngitung ini dulu, terus ngitung ini, yang ini. Nah, baru semua nih. Yang terakhir, ini pertama, ini kedua, yang ini ketiga. Kayak dari kalkulatorku pun juga error kalau semua langsung masuk. Langsung tak masukin angkanya. 112,662 plus 488,64 per 2 kali 0,875 dikali 1 min akar 1 min 4 dikali 112,662 dikali
488 kali 64 kali 0,875 per 112,662 ditambah 488,64 kuadrat. Nah, karena kalkulatorku nggak support ya, jadi aku ngitungnya bertahap. 343,6 dikali 1 min 0,683 sehingga didapatkan 108,92. Nah, karena FCR-nya ada dapat, langsung ke perhitungan kapasitas PN dari PU 0,9 dikali 1745,4 1745,4 dikali 108,92 itu dapatnya 1098,07 Newton atau 171,098 kilonewton, sehingga lebih besar dari 154,69. Nah, jadi ini udah selesai sih untuk kapasitas tekanan. Sebenarnya yang lama tuh itu sih trial and error. Jadi saranku teman-teman bisa sering-sering latihan soal biar terbiasa. Seenggaknya kalaupun teman-teman kayak nggak apa rumusnya, teman-teman tahu kayak pas lihat SNI nanti tahu alurnya harus gimana gitu. Oh ya, ini pakai SNI 2015. Misalkan teman-teman besok ngeprintnya 2020, itu kayak ada beberapa yang nggak ada ya. Misalkan ya, aku lupa ya nggak ada apa, cuma ada sedikit step yang berbeda. R0 aku agak lupa ya. Nah, jadi misalkan ada rumus yang berbeda itu jangan lupa dimasukin di SNI juga. Misalkan bisa ditanyain ke pengawas, bilang aja kalau yang dipakai Pak Teguh itu SNI 2015. Sedangkan SNI yang terbaru tuh 2020. Kurang lebih gitu sih. Nah, sampai sini ada yang pengen ditanyain dulu nggak terkait perhitungan tadi? Mulai dari apa terkait baja maupun kapasitas tarik dan tekan. Nah, sebenarnya kalau ini untuk yang bab E6 itu bagusnya ya, itu dicek sekalian. Meskipun kalau kalian lihat di tabel di halaman SNI 17 SNI Baja 2020 di tabel E1.1 itu kan untuk elemen tanpa elemen langsing double L tuh ada E6, E3 sama E4. Cuma biasanya tuh cuma dipakai E3 sama E4. Karena ya sebenarnya hemat waktu juga sih. Jadi kalau aku konfirmasi ke Pak Teguh tuh E6 tuh emang nggak wajib dihitung apabila penampangmu itu non langsing. Nah, misalkan elemenmu langsing nanti ngitung di struktur yang lain itu baru dihitung. Tuh, jadi untuk ujian ini saranku pastikan elemen kalian tuh tanpa elemen langsing biar lebih aman dan ya untuk
kapasitas tekannya dihitung di pasal E3 sama E4 aja. Gitu kurang lebih. Aman nggak? Atau masih ada yang dibingungin? Nah, iya, kalau di 2020 tuh emang E6 tuh emang nggak apa ya, emang nggak mas apa ya, harus di sini tertera tanpa elemen langsing. Nah, sebenarnya untuk E6 tuh opsional sih kalau menurutku. Jadi kalau dari Pak Teguh kan emang belum ngajari sampai situ ya. Jadi kayak kalau nanti sekiranya teman-teman masih ada waktu sisa lumayan, dan untuk perhitungan profilnya tuh masih udah urut atau sesuai yang Pak Teguh inginkan, teman-teman boleh boleh banget ngitung yang enam. Cuma untuk saranku, kalau emang nggak memungkinkan, nggak usah, nggak apa-apa, soalnya ya kalian harus mempelajari lagi kan. Nah, aku baca kan, E6 tuh komponen tersusun. Nah, komponen tersusun tuh biasanya dipakai di jembatan. Misalkan kalau kalian lihat di jembatan tuh ada profil C gini digabung pakai plat, sebentar, tak gambar ini ya. Untuk komponen struktur tuh gampangannya kayak dua profil yang digabung menjadi satu. Nah, di sini ada plat, terus dibaut, sini juga ada plat, dibaut. Nah, atau enggak bisa dilas. Kurang lebih komponen tersusun tuh gitu. Karena double L ini termasuk komponen yang sederhana ya. Jadi E3 sama 4 itu sudah cukup gitu. Ada yang ditanya lagi? Nah, yuk kalau sambil misalnya ada yang, nah, aku mau ngerangkum sedikit untuk keperhitungan batang tarik. Itu yang pertama, teman-teman harus nyari apa ya? Untuk perhitungan ini harus nyari gaya batang. Jangan, kalau bisa jangan sampai salah. Saya aku lihat ada cutting yang salah juga terkait perhitungan. Sebenarnya nggak salah sih, cuma kebalik antar tekan dan tarik. Itu terus jangan sampai kebalik soalnya sangat berpengaruh. Terus untuk kapasitas tarik, itu yang pertama tuh kita tuh nyari kebutuhan penampang, terus kapasitas putus, dan lanjut ke kelangsingan. Untuk tekan sendiri, itu yang pertama tuh kita nyari Rmin dari kasus ini. Terus setelah Rmin kita tuh cek kelangsingan. Setelah cek kelangsingan, cek kapasitas, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, misalkan, nah, kalau kayak apa ya, misalkan kalian tuh optimasi apa ya, trial and error. Di kasusnya besok pas ujian kan trial and error, dan pas mau pasal E3 ini, E3 memenuhi. Apa ya, E3 tuh selisih sedikit, terkait selisih sedikit sama yang kapasitas, makanya nggak memenuhi tapi selisih sedikit. Nah, tapi waktunya tinggal dikit. Saranku kalian baru lanjutin ke E4 aja. Nah, kalau yang aku lihat dari Pak Teguh, yang penting tuh teman-teman tuh paham kayak nyertain semua rumus dari perhitungan tarik, tekan tuh E3 sampai 4 itu. Syukur-syukur bisa sampai mendapatkan profil yang dibutuhkan. Namun kalau untuk pemilihan profilnya jangan terlalu jauh itu, jangan terlalu jauh. Maksudnya lompat lompat dua masih oke, tapi kalau langsung lompat tiga langsung tembak kayak aku tadi gini, sebenarnya itu sangat tidak disarankan.
Aku sebenarnya udah nyoba trial error, cuma karena ini kan waktunya terbatas ya. Jadi langsung aku tembak ini. Tuh. Oke sih. Nah, kalau kalau saran dari aku lagi, kalian tuh harus sering-sering latihan kayak nah, kalau bisa kalian tuh kayak misal profil 50 kali 50 tuh kapasitasnya berapa? 60 60 66 70 77 gitu, teman-teman kayak nggak apalin ya, ingat-ingat kira-kira gitu loh, biar lebih cepat nanti pas itunya. Kalau kan kurang lebih ini ya sebenarnya nggak sama sih, cuma kan apa ya, mirip kayak misal 75 kali 6 tuh kapasitasnya gini, 50 kali 50 tuh kapasitasnya segini. Jadi teman-teman tuh nanti pas ujian bisa bisa lebih enak. Itu, oh ya sekali lagi dari apakah aman sebelum aku tutup dan kembalikan kepada aku selesaikan SPP kali ini. Aman? Nanti misalkan ada yang dibingungin bisa langsung langsung chat aku aja. Misalkan teman-teman bisa tanya ke Dimas untuk nomorku nanti. Itu. Oke, mungkin kebetulan nggak ada yang tanya. Cukup sekian dari aku. Terima kasih teman-teman yang udah ikut SPP. Semoga lancar ujiannya, semangat, dan jangan lupa latihan soal. Aku terima kasih teman-teman. Aku izin live ya. Makasih Mas Bima. Love you, Mas. Terima kasih ya. Love you, Filipin. Love you. Ya, Bang. Ya.